Berita ini akan membawa kamu menyelam ke dalam salah satu perjalanan paling dramatis yang pernah terjadi di kubu Persib Bandung. Sebuah rangkaian kejadian yang awalnya tampak tenang, namun perlahan berubah menjadi badai emosional yang mengguncang rival-rival mereka. Dari bisikan misterius tentang kemunculan kembali sosok yang lama menghilang, hingga kepanikan yang tiba-tiba meledak di kubu lawan setelah pernyataan Lucho yang menohok, semuanya terjalin dalam drama besar yang membuat jutaan pasang mata terpaku. Di tengah hiruk-pikuk itu, Dewangga berdiri sebagai figur kejutan, menambah panas suasana yang sudah membara. Ini bukan sekadar berita, ini adalah kisah yang siap membuat hatimu bergetar. Persib Bandung memasuki pekan krusial dengan suasana yang mengejutkan justru begitu tenang. Jelang laga besar yang sudah ditunggu ribuan pasang mata, tim Maung Bandung tampak menjalani persiapan tanpa kegaduhan. Tidak ada hiruk-pikuk berlebihan, tidak ada tekanan yang terlihat, hanya ketenangan yang mengalir dari para pemain dan staf pelatih. Di luar lapangan, para bobotoh mulai merapatkan barisan. Sudut-sudut kota Bandung dipenuhi warna biru, tetapi aura yang terasa bukanlah tegang atau gelisah, melainkan keyakinan. Para fans berkumpul di kafe, warung, hingga tepi jalan, membicarakan strategi dan harapan untuk pertandingan besar itu. Bandung seolah berdetak pelan, seperti menahan napas menunggu sesuatu. Ketenangan ini sempat membuat banyak pihak bertanya-tanya. Biasanya, menjelang laga penting, rumor dan spekulasi bertebaran tanpa henti. Namun kali ini berbeda, semuanya terlihat terlalu senyap. Dan seperti dalam film yang siap memasuki klimaksnya, kesenyapan itu justru menjadi tanda bahwa sesuatu sedang bergerak di balik layar. Benar saja, menjelang sore, beredar bisik-bisik yang membuat para pendukung Persib menegakkan telinga. Kabar samar-samar itu menyebut nama seorang pemain yang lama tidak terlihat, Marc Anthony Pelupesi. Ada yang mengaku melihat sosok mirip dirinya di area latihan, ada pula yang mengatakan Pelupesi baru saja berbicara dengan staf klub. Rumornya berkembang cepat, secepat angin yang berembus di kota kembang. Media sosial pun mulai bergetar dengan tanya. Akun-akun pendukung menerka-nerka, sementara potongan gambar buram mulai beredar. Tidak ada yang bisa memastikan, namun pembicaraan itu tumbuh seperti gelombang kecil yang berubah menjadi badai. Para fans terperangah, apa Pelupesi kembali? Untuk apa? Kenapa sekarang? Dan di tengah semua kegaduhan itu, satu hal menjadi jelas, ketenangan yang menyelimuti Persib sejak pagi kini berubah menjadi ketegangan dramatis. Kamera para jurnalis seolah ikut bergoyang memburu momen itu, mencoba menangkap kebenaran dari rumor yang mendadak pecah. Satu pertanyaan besar menggantung di udara, benarkah Pelupesi kembali? Rumor tentang kemunculan Marc Anthony Pelupesi terus berputar seperti pusaran angin yang sulit dihentikan. Apa yang awalnya hanya bisik-bisik samar kini mulai terasa makin nyata. Suasana latihan Persib sore itu berubah dari rutinitas biasa menjadi ajang perburuan kebenaran. Para wartawan yang tadinya santai menunggu sesi wawancara tiba-tiba berlarian mencari sudut terbaik untuk merekam sesuatu yang mungkin saja bersejarah. Ketegangan makin memuncak ketika sebuah mobil berwarna gelap berhenti tepat di depan area latihan. Para petugas keamanan tampak sibuk menghalau kerumunan kecil yang mulai terbentuk. Seolah seluruh Bandung tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Para jurnalis mengencangkan pegangan pada kamera mereka, sementara fans yang kebetulan melintas langsung mengambil ponsel, bersiap memotret apapun yang keluar dari mobil itu. Pintu mobil kemudian terbuka perlahan, membuat semua orang menahan napas. Dan seketika, suasana pecah. Dari balik pintu itu muncul sosok yang sangat familiar, ramah, tenang, tetapi membawa aura misterius, Pelupesi. Ia melangkah keluar dengan langkah mantap, seolah tidak terganggu oleh sorotan puluhan kamera yang langsung diarahkan padanya. Beberapa detik suasana menjadi lengang, seakan seluruh dunia berhenti untuk memastikan bahwa yang dilihat memang benar adanya. Senyum tipis muncul di wajah Pelupesi. Tidak ada pernyataan apa-apa, tidak ada gestur dramatis yang dibuat-buat. Namun justru itulah yang membuat momen itu terasa dahsyat. Ekspresi tenangnya memberikan kesan bahwa ia datang dengan sebuah tujuan besar, sesuatu yang belum bisa dijelaskan, tapi jelas menggetarkan hati bobotoh yang menyaksikannya. Di tribun kecil samping lapangan, beberapa pemain Persib yang sedang melakukan pemanasan terlihat saling pandang. Ada yang tertawa kecil, ada yang mengangguk, dan ada pula yang terlihat benar-benar kaget. Situasi ini menjadi pemandangan langka. Seorang pemain yang tak disangka-sangka hadir kembali tanpa pengumuman resmi, tanpa drama internal yang diketahui publik, namun justru menghadirkan drama yang lebih besar daripada apapun yang diprediksi media. Para staf pelatih pun tampak tersenyum, meski mencoba menyembunyikan keterkejutan mereka. Beberapa di antaranya langsung menghampiri Pelupesi untuk bersalaman. Suasana yang awalnya tegang berubah menjadi hangat,
Seolah Persib mendapatkan kembali sebuah potongan puzzle yang hilang. Energi positif mulai terasa mengalir di sepanjang sisi lapangan. Sementara itu, media sosial langsung meledak. Cuplikan video kemunculan Pelupesi beredar cepat, dibagikan ribuan kali dalam hitungan menit. Para bobotoh di seluruh penjuru Nusantara meluapkan kegembiraan mereka. Pelu balik, tulis salah satu akun fanbase. Ada yang meramalkan kehadirannya sebagai tanda kebangkitan Persib, ada pula yang meyakini bahwa Lucho diam-diam menyiapkan sesuatu yang besar. Namun di balik euforia itu, sebuah pertanyaan besar tetap bergema. Apa alasan Pelupesi kembali? Apakah ia akan langsung bergabung untuk laga besar mendatang? Ataukah ini hanya kunjungan singkat? Misteri ini justru membuat drama semakin kuat. Setiap detik terasa seperti adegan dalam film olahraga yang penuh teka-teki. Ketika latihan akhirnya dimulai kembali, Pelupesi berdiri di pinggir lapangan, mengamati dengan senyum kecil yang penuh makna. Para pemain lain sesekali melirik ke arahnya, dan aura kompetitif pun perlahan bangkit. Latihan sore itu yang awalnya datar kini berubah menjadi sesi penuh semangat, seolah seluruh skuad tidak ingin terlihat kalah siap di depan sang tamu kejutan. Dan pada akhirnya, hanya satu hal yang benar-benar dipahami semua orang yang hadir sore itu. Kemunculan Pelupesi bukan sekadar kejutan. Ini adalah pertanda besar bahwa Persib sedang menyiapkan sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Kabar kemunculan mendadak Mar Anthony Pelupesi di sesi latihan Persib langsung menyebar ke seluruh penjuru liga bagaikan petir yang menyambar di langit cerah. Klub rival yang tengah mempersiapkan diri untuk pertandingan besar melawan Persib sontak memasuki mode siaga. Apa yang mereka anggap sebagai persiapan standar tiba-tiba terasa tidak cukup. Telepon para analis tak berhenti berdering, sementara grup internal klub mulai dipenuhi pesan beruntun yang semuanya bernada sama. Ada apa ini? Pelupesi kembali? Di ruang taktik salah satu rival terdekat Persib, suasana mendadak berubah kacau. Pelatih mereka, yang biasanya begitu tenang dan tersenyum, kini terlihat mondar-mandir memegang tablet berisi video-video pertandingan lama Pelupesi. Asistennya mencoba menenangkan situasi, tetapi wajah sang pelatih tetap menunjukkan kekhawatiran besar. Kalau Pelupesi kembali, lini tengah Persib bakal jauh lebih stabil. Kita harus ubah rencana, katanya, dengan nada yang nyaris terdengar seperti panik. Para pemain rival pun mulai merasakan tekanan itu. Dalam latihan tertutup, beberapa pemain tampak kehilangan fokus. Umumnya mereka hanya menghadapi Persib dengan kewaspadaan standar, namun kini semuanya berubah. Ada pemain yang terlihat membicarakan rumor Pelupesi sambil gelisah, ada yang mengecek gawai mereka di sela-sela minum hanya untuk memastikan apakah berita itu benar. Bahkan kapten mereka sempat memanggil seluruh tim untuk memberi penguatan mental. Salah satu momen paling dramatis terjadi ketika video amatir kemunculan Pelupesi di Persib muncul di layar televisi ruang pemain rival. Semua terdiam. Sorotan kamera pada senyum tenang Pelupesi membuat suasana semakin tegang. Ini bukan kabar baik, bisik salah satu pemain senior. Reaksi itu tidak berlebihan, karena mereka tahu betapa disiplin dan rapinya Persib ketika Pelupesi berada dalam kondisi terbaik. Di kota Bandung sendiri, gegap gempita semakin besar, tapi tidak demikian di markas rival. Media lokal mereka melaporkan bahwa staf pelatih memutuskan untuk mengadakan pertemuan mendadak hingga larut malam. Mereka membahas ulang skema permainan, merombak beberapa instruksi, dan bahkan mempertimbangkan penugasan khusus untuk menghadapi kemungkinan kemunculan Pelupesi di laga besar. Semua usaha itu mencerminkan satu hal, ketakutan mulai berakar. Situasi bertambah menegangkan ketika sebuah pernyataan samar muncul dari kubu Persib yang hanya menambah kecemasan rival. Tanpa mengonfirmasi apapun secara langsung, staf pelatih Persib menyebut bahwa hanya tim yang siap mental yang bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam pertandingan nanti. Kalimat itu, pendek, misterius, dan sengaja dibiarkan menggantung, langsung ditafsirkan sebagai kode bahwa Persib memang sedang menyiapkan kejutan besar. Beberapa analis sepak bola nasional pun mulai menambah bumbu dalam narasi ini. Dalam tayangan olahraga malam, seorang analis berkata, kehadiran Pelupesi saja sudah mengguncang psikologi rival. Bahkan jika ia tidak bermain, efeknya sudah terasa. Itu yang membuat Persib berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Komentar ini langsung viral, membuat fans rival semakin tidak tenang. Rival yang awalnya percaya diri kini mulai merasakan tekanan mental yang besar. Mereka memahami bahwa laga melawan Persib bukan lagi sekadar pertandingan, ini telah berubah menjadi pertarungan mental. Dan mental mereka, seperti terlihat dari beberapa latihan yang kacau, mulai goyah. Tekanan itu datang bukan karena taktik atau skor, melainkan karena satu nama yang kembali muncul ke permukaan, Pelupesi. Sementara itu di sisi lain,
para pemain Persib justru tampak semakin rileks. Kehadiran Pelupesi yang membawa aura positif membuat mereka melangkah lebih ringan dalam setiap sesi latihan. Kepanikan yang melanda kubu rival semakin membesar, dan situasi itu mencapai puncaknya ketika konferensi pers Persib diumumkan akan digelar lebih awal dari jadwal biasa. Media langsung membanjiri ruang konferensi, mencium adanya sesuatu yang besar. Nama Luis Lucho Mia menjadi pusat perhatian. Sebagian besar wartawan berdesakan dengan rasa penasaran tinggi, mereka ingin tahu apakah rumor mengenai Pelupesi akan dikonfirmasi atau justru dipatahkan. Namun yang mereka dapatkan ternyata jauh lebih dramatis dari yang dibayangkan. Lucho masuk ke ruangan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tatapan matanya tajam namun tenang, seolah ia tahu bahwa seluruh liga tengah menyaksikannya. Saat ia duduk, suara kamera memenuhi ruangan seperti gemuruh hujan deras. Semua mata mengarah padanya, menunggu kata pertama yang keluar dari mulut sang juru taktik yang dikenal penuh kejutan itu. Pertanyaan pertama langsung menohok, "Coach, bisa jelaskan soal kemunculan Pelupesi? Apakah ini bagian dari strategi jelang laga besar?" Alih-alih menjawab panjang lebar, Lucho hanya tersenyum samar. Senyum itu cukup untuk menggetarkan ruangan, karena dalam dunia sepak bola, senyum Lucho biasanya berarti ada sesuatu yang besar sedang ia sembunyikan. Barulah setelah beberapa detik, Lucho menurunkan mikrofon sedikit dan berkata dengan suara pelan namun penuh tekanan emosional, "Kami belum menunjukkan apapun. Yang terbaik sedang datang." Kalimat itu meluncur seperti petir yang menyambar langsung ke jantung liga. Para wartawan yang mendengarnya langsung terdiam seketika, beberapa bahkan menatap satu sama lain, memastikan bahwa mereka tidak salah dengar. Pernyataan singkat itu terasa seperti kode keras, nyaris seperti pengumuman perang. Fans Persib di media sosial langsung meledak dalam hitungan menit. Apa maksudnya? Ada kejutan lagi kah? Tulis ribuan akun. Sementara itu, di kubu rival, ucapan Lucho membuat situasi yang sudah tegang berubah menjadi kekacauan mental yang lebih dalam. Pernyataan tersebut dianggap sebagai sinyal bahwa Persib tidak hanya siap, tetapi juga tengah menyembunyikan sesuatu yang belum terungkap. Seorang analis sepak bola nasional bahkan mengatakan dalam siaran langsung, pernyataan Lucho ini bukan kalimat biasa. Ini pesan psikologis. Ia tahu rival sedang goyah, dan ia baru saja mendorong mereka jatuh lebih dalam. Komentar itu semakin mempertebal atmosfer dramatis yang sudah sangat panas sejak kemunculan Pelupesi. Namun yang paling menarik bukan hanya kalimat itu, melainkan bahasa tubuh Lucho sendiri. Sepanjang konferensi, ia tampak sangat percaya diri, bahkan lebih dari biasanya. Ia tidak buru-buru memberikan klarifikasi tentang Pelupesi. Ia hanya berkata bahwa setiap pemain yang hadir di lapangan adalah bagian dari misi penting untuk pertandingan yang akan datang. Kata, misi ini pun mulai menjadi topik perdebatan besar di kalangan fans dan media. Di tengah suasana yang semakin mendidih itu, Lucho sempat memberikan satu pernyataan tambahan yang membuat suasana makin dramatis. Tim ini sedang berada di jalur yang benar. Dan ketika semuanya bersatu, tidak ada yang bisa menghentikan kami. Kalimat itu langsung mengukuhkan aura Persib sebagai tim yang sedang bangkit penuh determinasi. Pernyataan ini membuat para pemain Persib yang menonton dari ruang ganti semakin bersemangat. Rival yang mendengar pernyataan itu secara tidak langsung merasakan hantaman psikologis lanjutan. Para analis strategi mereka harus bekerja 2 kali lebih keras, berusaha menafsirkan setiap kata yang keluar dari mulut Lucho. Sementara itu, rumor bahwa Pelupesi mungkin masuk dalam rencana besar tersebut membuat persiapan mereka semakin kacau. Para pemain mulai mempertanyakan apakah strategi mereka yang disiapkan selama ini masih relevan. Ketika konferensi pers usai, Lucho meninggalkan ruangan dengan langkah tenang. Tapi dampaknya menggelegar di seluruh liga. Statementnya menyebar kemana-mana, menyalakan api semangat di kubu Persib dan mengacaukan pikiran rival yang sudah rapuh. Liga terasa seperti memasuki babak baru yang lebih panas, lebih dramatis, dan lebih menggigit. Semua orang kini sadar, ini bukan lagi sekadar persiapan jelang pertandingan. Ini adalah perang mental yang baru saja dimenangkan Persib. Pernyataan Lucho yang mengguncang liga belum juga mereda ketika suasana di Bandung kembali heboh. Setelah konferensi pers yang membuat rival hampir kehilangan keseimbangan mental, publik menunggu siapa sosok berikutnya dari Persib yang akan muncul memberikan sinyal tambahan. Dan benar saja, nama yang muncul setelah Lucho bukan sembarang nama. Itu adalah Edo Febriansyah Dewangga, pemain muda bertalenta yang selalu tampil tenang namun penuh karisma. Dewangga muncul di area mix zone dengan langkah mantap, membawa aura yang berbeda dari biasanya. Tatapannya fokus, wajahnya serius, namun ada semangat menyala di balik ekspresinya.
Para wartawan yang tadinya hanya menunggu wawancara ringan mendadak mendekat, karena mereka tahu, ucapan Dewangga seringkali menjadi cermin suasana ruang ganti Persib. Dan hari itu, energi yang ia bawa terasa jauh lebih besar. Ketika seorang wartawan menanyakan tanggapannya soal statement Lucho, Dewangga hanya tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada yang terdengar tajam, "Kalau kami kompak, tidak ada yang bisa menghentikan kami." Kalimat itu sederhana, namun efeknya langsung menolak untuk tenggelam. Ia tidak berteriak, tidak dramatis, tetapi ketegasan ucapannya justru membuat kalimat tersebut terasa seperti seruan perang. Media langsung menjadikan pernyataan itu sebagai headline. Dewangga kirim pesan, "Persib tak terhentikan," tulis beberapa kanal berita olahraga. Fans Persib menyambutnya dengan penuh bangga, sementara rival kembali dibuat gelisah. Jika sebelumnya mereka hanya berurusan dengan tekanan mental dari Lucho, kini mereka harus menghadapi semangat juang para pemain muda Persib yang terlihat tidak gentar sedikit pun. Di ruang latihan, rekan-rekan setim Dewangga tidak bisa menahan senyum ketika mendengar pernyataan tersebut. Mereka tahu Dewangga bukan tipe pemain yang berbicara sembarangan. Jika ia berkata kompak, itu berarti ada peningkatan atmosfer di dalam tim yang memang sedang terjadi. Kehadiran Pelupesi, ucapan Lucho, dan kini suara Dewangga, semuanya bergerak dalam satu frekuensi yang sama, keyakinan total. Rival yang mendengar pernyataan ini semakin kehilangan pijakan. Laporan internal mereka menunjukkan bahwa beberapa pemain muda rival mulai mempertanyakan kesiapan mental tim sendiri. "Kalau mereka sudah sekuat itu dari dalam, kita harus gimana?" ujar salah satu pemain dalam rekaman latihan yang bocor ke media. Pernyataan itu menandakan betapa dalamnya efek psikologis yang sudah ditanam Persib dalam hitungan hari. Sementara itu, Dewangga melanjutkan wawancaranya dengan nada yang tetap tenang tapi menyulut api. "Semua pemain tahu apa yang dipertaruhkan di laga nanti. Kami tidak hanya bermain untuk menang, tapi untuk menunjukkan identitas kami." Kata identitas itu kembali menjadi pembicaraan besar. Banyak analis menilai bahwa Dewangga berbicara tentang sesuatu yang lebih dari sekadar taktik. Ini tentang mentalitas juara. Fans Persib merespons kalimat itu dengan antusiasme yang luar biasa. Di media sosial, tagar Persib kompak mulai melejit, menunjukkan bahwa semangat yang dibawa Dewangga langsung ditangkap masyarakat Bandung. Bahkan beberapa fans membuat poster digital bertuliskan, "Tidak ada yang menghentikan kami," terinspirasi langsung dari ucapannya. Di sisi lain, atmosfer Bandung semakin terasa seperti sedang membangun gelombang besar kekuatan. Kantor Persib, lapangan latihan, hingga kafe-kafe bola dipenuhi perbincangan mengenai semangat baru tim. Dan di tengah semua itu, Dewangga menjadi simbol determinasi muda Persib, diam-diam, tegas, dan menghentak ketika berbicara. Dan ketika malam tiba, publik sadar bahwa dinamika tim ini sudah berubah total. Pelupesi membawa ketenangan, Lucho membawa strategi dan tekanan mental, sementara Dewangga membawa api semangat yang menyala. Kombinasi ketiganya membuat Persib terlihat lebih hidup, lebih kuat, dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dan satu hal kini semakin jelas, Persib memang sedang bersiap meledak. Semangat yang ditiupkan Dewangga rupanya tidak berhenti sebagai sekadar kalimat viral. Keesokan harinya, suasana latihan Persib berubah drastis. Lapangan yang biasanya menjadi tempat rutinitas kini berubah menjadi arena yang dipenuhi energi luar biasa. Para pemain datang lebih awal, sebagian besar membawa ekspresi penuh keyakinan. Tidak ada yang ingin tampak santai, semuanya ingin menunjukkan bahwa mereka siap berada pada level tertinggi. Kedatangan Pelupesi menjadi pusat perhatian sejak awal. Beberapa fans yang berhasil menonton dari kejauhan bersorak ketika sang gelandang melangkah ke lapangan. Atmosfer mendadak meningkat 2 kali lipat. Dewangga langsung menyapanya dengan senyum lebar, dan keduanya melakukan tos tangan singkat yang membuat suasana seketika hangat. Dari kejauhan, Lucho memperhatikan dengan tatapan puas, seolah melihat puzzle timnya mulai tersusun dengan sempurna. Latihan dimulai dengan intensitas tinggi. Para pemain bergerak cepat, agresif, tetapi tetap rapi. Dan yang membuat momen itu semakin dramatis adalah hadirnya interaksi yang tidak biasa. Komunikasi antara pemain terdengar jauh lebih lantang dan solid. "Press! Bergerak! Jaga jarak!" teriak Dewangga sambil memberikan instruksi kecil yang disambut respons cepat dari rekan-rekannya. Latihan itu seolah menjadi bukti nyata bahwa ucapan Dewangga tidak hanya retorika belaka. Pada satu sesi game internal, Pelupesi kembali menunjukkan kelasnya. Ia mengalirkan bola dengan ketenangan yang membuat semua orang di pinggir lapangan hanya bisa mengangguk kagum. Bahkan beberapa pemain muda tampak terpukau melihat bagaimana ia membaca permainan, seolah waktu berjalan lebih lambat untuknya. Setiap sentuhan yang ia berikan menimbulkan tepuk tangan kecil dari staf pelatih.
Tidak hanya itu, momen dramatis terjadi ketika Pelupesi dan Dewangga terlibat dalam sebuah duel kecil berebut bola. Keduanya bertarung secara intens, namun setelah duel, keduanya tertawa dan saling mengacungkan jempol. Pemandangan itu menjadi simbol kebersamaan yang mengalir alami dalam tim yang sedang tumbuh kembali menuju puncaknya. Lucho yang mengawasi seluruh sesi terlihat sangat puas. Sesekali ia meniup peluit sambil memberi koreksi kecil, namun mayoritas waktu ia membiarkan permainan mengalir. Ia tahu bahwa timnya bukan hanya berlatih taktik, mereka sedang membangun roh yang lebih kuat dari sebelumnya. Roh itu terasa jelas pada ekspresi para pemain yang tidak menunjukkan kelelahan, melainkan gairah yang membara. Sesi latihan kemudian memasuki fase yang lebih berat. Lari jarak pendek, sprint intensif, dan duel individual dilakukan tanpa jeda panjang. Namun tidak satupun pemain yang menunjukkan tanda menyerah. Bahkan pemain yang biasanya lebih pendiam terlihat berteriak menyemangati rekan setimnya. Ini bukan lagi latihan biasa, ini sudah berubah menjadi arena pembentukan mental juara. Ketika latihan memasuki sesi penyelesaian akhir, terjadi satu momen yang memukau. Sebuah kombinasi umpan cepat dari lini tengah yang dipimpin Pelupesi berujung pada sepakan keras Dewangga yang menghujam gawang. Gol itu disambut sorakan keras seluruh pemain, nyaris seperti mereka merayakan gol di pertandingan resmi. Bahkan Lucho tersenyum lebar, mengangkat kedua tangan seolah mengatakan, inilah yang saya mau. Di tribun, beberapa penonton yang beruntung bisa melihat latihan itu tidak bisa menahan decak kagum. Mereka membahas bagaimana suasana tim kini benar-benar berbeda, lebih hidup, lebih solid, dan lebih berbahaya. Latihan hari ini kayak adegan di film, ujar salah satu fans sambil merekam dari kejauhan. Ia tidak salah, atmosfernya memang terasa sinematik, penuh momentum besar. Semangat yang ditiupkan Dewangga rupanya tidak berhenti sebagai sekadar kalimat viral. Keesokan harinya, suasana latihan Persib berubah drastis. Lapangan yang biasanya menjadi tempat rutinitas kini berubah menjadi arena yang dipenuhi energi luar biasa. Para pemain datang lebih awal, sebagian besar membawa ekspresi penuh keyakinan. Tidak ada yang ingin tampak santai, semuanya ingin menunjukkan bahwa mereka siap berada pada level tertinggi. Kedatangan Pelupesi menjadi pusat perhatian sejak awal. Beberapa fans yang berhasil menonton dari kejauhan bersorak ketika sang gelandang melangkah ke lapangan. Atmosfer mendadak meningkat 2 kali lipat. Dewangga langsung menyapanya dengan senyum lebar, dan keduanya melakukan tos tangan singkat yang membuat suasana seketika hangat. Dari kejauhan, Lucho memperhatikan dengan tatapan puas, seolah melihat puzzle timnya mulai tersusun dengan sempurna. Latihan dimulai dengan intensitas tinggi. Para pemain bergerak cepat, agresif, tetapi tetap rapi. Dan yang membuat momen itu semakin dramatis adalah hadirnya interaksi yang tidak biasa. Komunikasi antara pemain terdengar jauh lebih lantang dan solid. Press! Bergerak! Jaga jarak! Teriak Dewangga sambil memberikan instruksi kecil yang disambut respons cepat dari rekan-rekannya. Latihan itu seolah menjadi bukti nyata bahwa ucapan Dewangga tidak hanya retorika belaka. Pada satu sesi game internal, Pelupesi kembali menunjukkan kelasnya. Ia mengalirkan bola dengan ketenangan yang membuat semua orang di pinggir lapangan hanya bisa mengangguk kagum. Bahkan beberapa pemain muda tampak terpukau melihat bagaimana ia membaca permainan, seolah waktu berjalan lebih lambat untuknya. Setiap sentuhan yang ia berikan menimbulkan tepuk tangan kecil dari staf pelatih. Tidak hanya itu, momen dramatis terjadi ketika Pelupesi dan Dewangga terlibat dalam sebuah duel kecil berebut bola. Keduanya bertarung secara intens, namun setelah duel, keduanya tertawa dan saling mengacungkan jempol. Pemandangan itu menjadi simbol kebersamaan yang mengalir alami dalam tim yang sedang tumbuh kembali menuju puncaknya. Lucho yang mengawasi seluruh sesi terlihat sangat puas. Sesekali ia meniup peluit sambil memberi koreksi kecil, namun mayoritas waktu ia membiarkan permainan mengalir. Ia tahu bahwa timnya bukan hanya berlatih taktik, mereka sedang membangun roh yang lebih kuat dari sebelumnya. Roh itu terasa jelas pada ekspresi para pemain yang tidak menunjukkan kelelahan, melainkan gairah yang membara. Sesi latihan kemudian memasuki fase yang lebih berat. Lari jarak pendek, sprint intensif, dan duel individual dilakukan tanpa jeda panjang. Namun tidak satupun pemain yang menunjukkan tanda menyerah. Bahkan pemain yang biasanya lebih pendiam terlihat berteriak menyemangati rekan setimnya. Ini bukan lagi latihan biasa, ini sudah berubah menjadi arena pembentukan mental juara. Ketika latihan memasuki sesi penyelesaian akhir, terjadi satu momen yang memukau. Sebuah kombinasi umpan cepat dari lini tengah yang dipimpin Pelupesi berujung pada sepakan keras Dewangga yang menghujam gawang. Gol itu disambut sorakan keras seluruh pemain,
Nyaris seperti mereka merayakan gol di pertandingan resmi. Bahkan Lucho tersenyum lebar, mengangkat kedua tangan seolah mengatakan, inilah yang saya mau. Di tribun, beberapa penonton yang beruntung bisa melihat latihan itu tidak bisa menahan decak kagum. Mereka membahas bagaimana suasana tim kini benar-benar berbeda, lebih hidup, lebih solid, dan lebih berbahaya. Latihan hari ini kayak adegan di film, ujar salah satu fans sambil merekam dari kejauhan. Ia tidak salah, atmosfernya memang terasa sinematik, penuh momentum besar. Dan ketika sesi latihan akhirnya berakhir, para pemain berkumpul dalam satu lingkaran, menautkan tangan sambil meneriakkan yel-yel khas Persib dengan suara lantang. Energinya menggema di seluruh sudut lapangan. Tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa takut, hanya tekad bulat dan kebersamaan yang kuat. Semua orang yang menyaksikannya tahu satu hal, inilah momen ketika Persib berubah dari tim yang siap bertanding menjadi tim yang siap mendominasi. Langit Bandung mulai menguning menjelang sore, seolah turut menahan napas menyaksikan tensi yang mulai merangkak naik di sekitar stadion. Setelah berbagai kejutan, drama, dan kehadiran kembali figur yang mengguncang kubu lawan, suasana kini masuk ke fase yang lebih misterius, fase sunyi sebelum badai. Para bobotoh, yang sejak tadi dipenuhi gejolak antara harapan dan penasaran, mulai perlahan membentuk barisan emosional, campuran deg-degan dan euforia yang belum menemukan puncaknya. Di sisi dalam stadion, Persib bergerak dengan pola diam yang menggetarkan. Lucho berjalan bolak-balik di pinggir lapangan latihan, namun tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Diamnya justru membuat aura yang ia pancarkan semakin menekan. Para pemain ikut terbawa atmosfer itu. Setiap langkah, setiap tarikan napas, terasa lebih berat namun juga lebih bermakna. Mereka sadar, pertandingan ini bukan sekadar laga, ini panggung pembuktian, panggung kebangkitan. Sementara itu, Dewangga tampak memerhatikan semua dari jauh. Matanya fokus, namun ada api kecil yang terlihat makin besar dari menit ke menit. Ia tahu rumor Pelupesi mengguncang dan menjadi headline tak berkesudahan, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang justru membuatnya semakin mantap. Jika badai datang, aku akan berdiri paling depan, gumamnya lirih, seolah berjanji pada dirinya sendiri. Di luar stadion, suasana berangsur berubah. Kalau sebelumnya ribut, kini justru hening aneh menyelimuti area sekitar. Para pedagang, fans, dan warga setempat seperti sepakat tak tertulis bahwa momen ini adalah momen mengumpulkan energi. Beberapa bobotoh menatap ke arah langit, beberapa lainnya duduk diam seakan menunggu aba-aba dari semesta. Tidak ada teriakan, tidak ada nyanyian, hanya degup jantung yang serempak. Namun hening itu tak bertahan lama. Tiba-tiba segerombolan fans berlari kecil menuju pagar stadion sambil berbisik panik. Ada pergerakan, ada sesuatu terjadi. Bisik-bisik itu langsung memicu gelombang kecil kegaduhan. Kamera ponsel kembali diangkat, para konten kreator mulai bersiaga. Sensasi, ada kejutan lain, mendadak menembus udara seperti listrik statis. Benar saja, di area VIP, mobil hitam tanpa tanda mencolok tiba-tiba berhenti. Pintu terbuka perlahan. Siluet seseorang terlihat turun, tidak jelas siapa, tapi gerakannya sangat meyakinkan, dan fans langsung membentuk lingkaran spekulasi. Siapa lagi ini? Tambahan kejutan, teriak salah satu bobotoh yang suaranya pecah karena ketegangan. Sementara itu, di ruang latihan, para pemain Persib yang mendengar hiruk-pikuk samar dari luar ikut terganggu fokusnya. Lucho mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua kembali pada ritme latihan. Tapi, tatapan matanya tidak bisa bohong, ia pun penasaran. Bahkan seolah bertanya dalam hatinya, apakah ini bagian dari skenario besar yang sedang meluap sedikit demi sedikit? Sekilas, Dewangga menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke sisi jendela yang menghadap ke area VIP. Ekspresinya berubah, tidak lagi sekadar fokus, tetapi juga protektif. Ada rasa bahwa semuanya semakin tidak dapat diprediksi. Apapun yang terjadi, Persib harus tetap berdiri tegak, ucapnya pelan, namun cukup membuat rekan paling dekatnya merinding. Di luar, rumor berkembang seperti api yang menjilat bensin. Itu pelatih? Itu pemain baru? Itu agen? Atau itu? Bisik-bisik semakin menggila. Dramanya kini bukan lagi sekadar rumor Pelupesi, namun telah meluas menjadi teka-teki besar menjelang malam. Setiap suku kata yang terucap mengandung ketegangan yang meletup-letup. Lampu stadion yang menyala serentak membuat suasana Bandung seperti berubah dimensi. Dari ketegangan yang sunyi, kini masuk ke fase yang lebih liar, lebih tajam, dan lebih menggigit. Semua orang berhenti bergerak,
Seolah cahaya itu adalah tanda resmi dimulainya babak paling menentukan dari drama yang sejak awal sudah memanas. Bahkan hembusan angin pun seperti menahan diri untuk tidak mengusik apa yang akan terjadi berikutnya. Sosok misterius yang turun dari mobil hitam akhirnya mulai melangkah maju, dan setiap langkahnya terasa seperti palu godam yang menghantam tanah. Para bobotoh semakin merapat, kamera semakin banyak, dan desahan napas kolektif menggema dari ratusan orang yang berkumpul. Lalu ketika cahaya menyorot tepat ke wajahnya, muncullah figur yang tak pernah disangka. Pelatih yang dulu pernah nyaris datang ke Persib, tapi tiba-tiba menghilang dari radar, dan kini mendadak muncul tanpa peringatan sama sekali. Reaksi para fans meledak seketika. Ada yang teriak panik, ada yang teriak bahagia, ada yang justru nangis karena dramanya terlalu intens. Ini apa lagi? Persib mau ngejutin sampai pingsan? Teriak seorang bobotoh dengan suara bergetar. Suasana berubah menjadi kegilaan massal yang indah, campuran histeria, harapan, dan kegembiraan yang meluap tanpa filter. Dari dalam stadion, suara riuh itu menyelinap masuk ke ruang latihan. Dewangga spontan berhenti, napasnya tercekat. Lucho memicingkan mata, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Para pemain lain saling pandang, dan perlahan langkah mereka mendekat ke arah jendela yang memanjang di sisi ruangan. Ketika mereka melihat kerumunan yang bergerak liar, hati mereka berdesir. Sesuatu yang sangat besar sedang terjadi, dan mereka adalah pusat dari semuanya. Beberapa staf Persib langsung berlari menuju area VIP, mencoba mengatur situasi. Namun fans sudah terlanjur tersulut. Mereka tidak agresif, justru sangat bahagia, terlalu bahagia. Mereka melompat, menyanyikan yel-yel spontan, dan memanggil-manggil nama-nama pemain dalam ritme yang kacau tapi penuh cinta. Bandung, dalam sekejap, berubah menjadi panggung pesta rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pelatih misterius itu kemudian mengangkat tangannya, memberi isyarat kecil. Hanya itu. Tapi dampaknya seperti gempa. Suasana langsung diam dalam 5 detik yang terasa seperti 5 menit. Semua orang menunggu ucapan pertamanya. Dan ketika ia berkata, suaranya tenang namun menusuk. Saya datang bukan untuk menggantikan siapa-siapa, tapi untuk membantu Persib naik ke tempat yang seharusnya. Pernyataan itu saja sudah cukup memicu ledakan euforia yang menghancurkan keheningan sebelumnya. Di dalam, Lucho tersenyum tipis, senyum yang jarang sekali muncul. Seolah ia tahu bahwa ini bukan ancaman, ini adalah babak baru. Bantuan. Kata itu menggema di benaknya. Ia lalu melihat Dewangga, yang berdiri tegap dengan tatapan berkilat. Sepertinya Bandung benar-benar sedang memberkati kita, kata Lucho pelan. Dewangga membalas dengan anggukan mantap, wajahnya penuh keyakinan baru. Beberapa pemain lain terlihat merinding. Ada rasa bahwa tekanan yang mereka rasakan selama ini berubah menjadi kekuatan yang menyatu. Pelupesi kembali muncul, rival panik, kota menyala, dan kini muncul figur yang membawa pesan besar. Semua puzzle terasa seperti dipasang dengan sengaja menuju satu kesimpulan. Persib sedang naik level. Di luar stadion, suasana semakin gila. Para fans mulai menyalakan flare biru, lagu-lagu kebanggaan Persib menggema, dan orang-orang saling berpelukan meski tidak saling kenal. Tidak ada yang peduli lagi pada drama rival, pada sindiran-sindiran, atau suara miring dari luar. Yang tersisa hanya kebahagiaan kolektif yang murni, kebahagiaan yang jarang muncul namun ketika hadir, menjadi kenangan seumur hidup. Dan begitulah. Bandung malam itu tidak hanya ramai, ia hidup. Ia bergetar. Ia bersinar. Semua pihak, dari pemain hingga fans, dari manajemen hingga orang-orang yang sekadar lewat, merasakan satu hal yang sama. Persib sedang menulis sejarah. Drama, kejutan, kabar besar, dan kebahagiaan meluap tanpa henti. Semuanya berpadu dalam satu bab penutup yang membuat seluruh kota serasa naik ke level euforia tertinggi. Bandung masih bergemuruh dengan sorak-sorai kemenangan emosional yang terjadi malam itu. Namun jauh di balik kegembiraan yang tampak, sebuah gelombang balasan mulai merambat ke kota-kota lain, terutama markas rival yang sejak awal tak menyangka drama sebesar ini bisa meledak begitu dahsyat. Dalam hitungan menit, kabar kehadiran pelatih misterius, comeback Pelupesi, dan sinergi baru Persib menyebar bak badai digital yang tak bisa ditahan. Di kubu rival, kondisi langsung kacau. Para analis klub berkumpul terburu-buru, wajah mereka dipenuhi kecemasan yang sulit disembunyikan. Ini bukan sekadar isu, ini rangkaian gerakan besar, ujar salah satu staf dengan suara bergetar. Mereka tahu betul, setiap kejutan yang diluncurkan Persib sejak beberapa hari terakhir telah merobek ketenangan lawan sedikit demi sedikit,
Dan bab 8 tadi adalah hantaman paling mematikan. Sementara itu, di ruang rapat internal salah satu rival terbesar, suara benturan meja terdengar berkali-kali. Para petinggi klub saling debat, saling salahkan, dan saling dorong strategi baru. Mereka tidak sedang membicarakan taktik pertandingan. Mereka sedang membahas bagaimana menghadapi tsunami energi publik yang kini sepenuhnya memihak Persib. Jika momentum ini terus berlanjut, kita akan ditelan, ucap seorang pengurus dengan suara hampir putus asa. Media nasional pun tak ketinggalan ikut dalam arus gejolak itu. Judul-judul besar bermunculan, Bandung berguncang, Persib siap pecahkan dominasi, hingga rival panik menghadapi kebangkitan biru. Dunia sepak bola lokal mendadak seperti tersedot dalam pusaran drama epik yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Setiap jam ada update baru, setiap menit ada komentar panas, dan setiap detik emosi para fans semakin liar. Di balik itu semua, para pemain Persib masih berada dalam suasana magis selepas ledakan euforia. Dewangga duduk sendirian di locker room, tapi wajahnya tenang. Meski kota di luar sana sedang berpesta, ia justru meresapi momen dengan penuh kesadaran. Jika mereka panik, berarti kita di jalur yang benar, gumamnya sambil mengetuk perlahan sepatunya. Kalimat sederhana itu memiliki bobot yang membuat udara di ruangan terasa lebih berat. Lucho kemudian masuk dan berdiri di sampingnya. Keduanya tidak banyak bicara, mereka hanya saling bertukar pandang, dan dalam tatapan itu tersirat pemahaman bahwa kerja keras baru saja dimulai. Kita belum menang apa-apa, kata Lucho pelan. Tapi Dewangga membalas, benar. Tapi malam ini, kita telah memenangkan hati. Lucho tertawa kecil, lalu menepuk bahu sang pemain. Suasana itu begitu hangat, sehangat rasa percaya yang sudah mengakar kuat. Sementara itu, pelupesi berjalan perlahan di area lapangan yang sudah kosong. Sorot lampu stadion memantul di wajahnya, menciptakan bayangan dramatis seolah ia sedang bersiap menaiki panggung takdir. Banyak fans sebelumnya bertanya-tanya mengapa ia kembali, mengapa ia muncul di momen sedahsyat itu, dan jawaban dari semua itu kini terasa jelas, waktunya tepat. Terlalu tepat. Seperti bagian dari skenario besar yang baru akan terungkap bab demi bab. Tak jauh dari sana, para bobotoh yang masih berkumpul di luar stadion mulai menyanyikan lagu-lagu kebanggaan dengan nada yang lebih tegas dan percaya diri. Jika beberapa hari lalu suara mereka bergetar oleh rasa penasaran, kini suara itu berubah menjadi tembok suara, keras, solid, dan penuh keyakinan. Persib moal mundur, teriak salah satu di antara mereka, disambut gelombang teriakan lain yang membuat malam itu terasa abadi. Di sisi lain, narasi dari netizen semakin liar. Potongan video kehadiran coach misterius viral, cuplikan reaksi pelupesi trending, ekspresi Dewangga saat menatap jendela dijadikan meme heroik, dan Lucho yang tersenyum tipis dijadikan poster fans. Semua itu membentuk aura bahwa Persib saat ini bukan hanya klub, tetapi fenomena. Fenomena yang tidak bisa dipadamkan. Dan pada akhirnya, ketika malam semakin larut dan lampu stadion perlahan dipadamkan, satu kenyataan tidak bisa dibantah lagi. Persib tidak hanya mengguncang Bandung, mereka telah mengguncang seluruh kompetisi. Kubu rival gemetar, media heboh, fans bergelora, dan energi besar terus membesar tanpa batas. Drama belum selesai, justru baru memasuki fase paling panas. Dalam perjalanan panjang penuh kejutan, bisik-bisik misterius, kepanikan rival, hingga denyut emosional yang terus menggelegar di Bandung, Persib menjelma menjadi panggung drama besar yang membuat seluruh Indonesia terpaku. Pelupesi muncul bagai hantu nostalgia, Lucho mengubah ketegangan menjadi energi kemenangan, Dewangga membuktikan dirinya lebih dari sekadar rekrutan baru, sementara para fans menjahit harapan di setiap sorak dan embusan napas, semua bab yang telah terurai, dari ketenangan. Pralaga, ledakan rumor, hingga klimaks yang mengguncang kubu lawan, menuntun pada satu simpulan megah. Persib bukan hanya sedang bersiap untuk pertandingan, mereka sedang menulis legenda yang kelak akan dikenang sebagai salah satu perjalanan paling dramatis, paling heboh, dan paling membahagiakan dalam sejarah Maung Bandung.